Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus memantaskan diri kita menjadi hambanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini yang akan kita bahas tentang fil bukai, ya, berkaitan tentang pembahasan tentang nangis. Jadi menangis itu tidak kemudian menyengaja aku tak nangis, gitu tidak. Menangis itu juga Allah yang menjadikan kita menangis, dan Allah juga yang menjadikan kita tertawa. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Surat An-Najm ayat 43. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan kita itu tertawa dan yang menjadikan kita itu menangis. Jadi tidak menyengaja kemudian tak nangis, tidak. Sebab-sebab orang menangis itu, ya, karena menangis itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak dan keinginan kita. Itu karena ada sebab. Di antara sebab yang diriwayatkan dalam banyak hadis maupun di dalam Al-Quran, itu karena sebab rasa khosyahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ada dua hal yang menyebabkan kita menangis. Al-khawfu minallah, rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wan nadamu ala ma salafa minat tafrid fi janbillahi, menyesali, ya, menyesali atas sesuatu yang telah dahulu yang kita lakukan berkaitan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian menyebabkan kita itu menangis, ya. Di dalam, misalnya di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 109, Allah berfirman, wa yakhirruna lil atqani yabkun, dan mereka tersungkur, ya, muka mereka tersungkur, yabkuna, dan mereka menangis, ya. Tangisan yang mereka, ya, itu bukan karena keinginan kemudian menangis, tapi karena ada rasa khosyahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali perbuatan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Mu'adz bin Jabal itu, ia pernah menangis terseduh-seduh, ya. Lalu beberapa sahabat bertanya, kenapa menangis wahai Mu'adz bin Jabal? Jiwa itu hanya dua ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalau tidak ke neraka atau ke surga. Dan kita tidak tahu kemana jiwa kita nanti. Ya. Utsman bin Affan itu juga ia senantiasa menangis ketika melewati kuburan. Para sahabat bertanya, kenapa wahai Utsman, setiap engkau melewati kuburan kau senantiasa menangis? Apa kata Utsman? Bahwa alam barzah ini adalah tempat pertama di mana manusia singgah. Ya. Jadi tempat di mana manusia pertama kali singgah sebelum kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat inilah jika manusia sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka setelahnya akan jauh lebih nikmat. Dan ketika orang yang berada di tempat ini mendapatkan kesulitan, ya, maka setelahnya akan jauh lebih sulit. Itu yang membuat Utsman bin Affan itu selalu menangis ketika melewati kuburan. Ya, jadi yang membuat orang menangis itu bukan karena keinginan untuk menangis, tapi karena ada rasa khasyah itu, dan ini berkaitan dengan hati. Ya. Di dalam satu riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, man najat? Ya, kata Uqbah bin Amir, ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najat? Apa yang menyebabkan selamat itu? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanaka, cegah lisanmu. Ya, cegah lisanmu untuk tidak berkata-kata yang menyebabkan orang lain tersinggung, untuk tidak berkata-kata yang mendatangkan dosa. Ya, amsik alaika lisanaka, cegah lisanmu untuk berkata kotor, untuk berkata bohong. Itu yang bisa menyelamatkan. Ya. Dan tidaklah satu ucapan di sisi Allah illa ladai raqibun atid, kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Itu ucapan dicatat oleh dua malaikatnya. Wal yasaka baituka, dan hendaklah meluaskan rumahmu. Ya, jadi tempat di mana orang ingin kembali itu satu rumah, yang satunya masjid. Maka dibuatlah rumah itu dalam kondisi yang aman, terdengar ucapan-ucapan yang baik. Itu rumah yang luas itu. Ya, wal yasaka baituka, rumah yang digunakan untuk apa? Membaca Al-Quran. Ya, agar rumah kita terasa luas walaupun ukurannya mungkin sederhana. Ya, maka nawiru manazilakum, terangilah rumahmu itu bisolati, dengan sholat-sholat sunnah. Itu bisa kita lakukan di rumah. Sholat malam itu yang membuat rumah yang sempit itu menjadi luas. Ya. Wa qiraatul Quran, gunakan juga untuk membaca Al-Quran. Itu yang bisa membuat rumah itu menjadi luas, walaupun secara zahir itu sempit. Jadikan tempat-tempat majelis ilmu misalnya. Ya, itu upaya-upaya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar rumah kita itu terasa luas. Dan itu yang menyebabkan apa? An-najah, mendapatkan keselamatan itu. Wal yasaka baituka,
hendaklah meluaskan rumahmu itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Wala taj'alu buyutakum kubur. Janganlah kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Kuburan itu sempit. Ukurannya piro niku? 2x1. Ya, sempit kan? Ya. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Sempit kuburan itu. Ya. Maka supaya rumah kita terasa luas, nawiru bisolah, terangi dengan sholat. Ya, sholat sunnah itu memang dianjurkan di rumah, termasuk istri. Ya, itu tetap lebih utama sholat di rumah, walaupun tidak boleh dilarang ketika ada istri kita yang kemudian mau sholat di masjid. Kemudian wa qiraatul Quran. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, wa abki ala khati'atika. Menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Menangislah, nyesalilah atas dosa-dosa yang kita lakukan pada masa lalu. Itu yang bisa menyelamatkan. Jadi menangis itu karena sebab khosyah kita, ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita itu menangis. Ya. Tidak kemudian banyak tertawa. Ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 82 itu Allah berfirman, "Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran." Hendaklah sedikit tertawa dan hendaklah banyak menangis. Kita ini kadang kebalikannya. Alasannya wis uripe sumpek kok. Jadi uripe wis sumpek kok gitu ya. Jadi harus banyak hahihinya. Padahal anjurannya itu begitu, hendaklah kita mensedikitkan tertawa dan memperbanyak menangis. Ya. Karena perbuatan dosa yang kita lakukan biasa setiap hari. Ya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang banyak tertawa itu ya bisa menyebabkan hati itu mati. Ya. Jadi fa inna kasratad dhahik, sesungguhnya kebanyakan tertawa, tumitul qalbi, itu bisa membuat hati itu menjadi mati. Ya, tertawa itu Allah yang membuat kita tertawa. Ya, maka jangan sampai kemudian tertawa sampai terbahak-bahak gitu ya. Jadi anjurannya adalah apa? Mensedikitkan tertawa dan banyak menangis. Umar bin Khattab itu kadang ia tertawa. Itu Umar. Kadang ia menangis gerung-gerung. Dalam waktu yang bersamaan ia menangis, ia tertawa. Lalu para sahabat itu bertanya, "Wahai Umar, ada apa? Sesekali engkau tertawa, sekali engkau menangis." Kata Umar bin Khattab, ketika saya tertawa itu, saya itu kelingan. Zaman jahiliyah sebelum saya masuk Islam itu, saya membuat patung dari roti, begitu saya lapar, saya makan. Oh, sesembahan kok dimakan. Itu yang membuat saya tertawa. Yang membuat saya menangis itu, saya menyesali dosa-dosa saya yang telah lalu. Termasuk diantara adalah membunuh anaknya sendiri. Itu Umar bin Khattab. Ya, sesekali ia menangis, sesekali ia tertawa. Ya. Jadi ada sebab, ya, ada sebab kenapa kemudian kita menangis. Yang pertama ada al-khauf minallah, karena rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menyesali ya, atas apa yang dahulu dilakukan ya, berkaitan dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menyesal. Di dalam ayat yang lain, surat Maryam
ayat 58 Allah berfirman kharru sujjadan wa bukiyan. Mereka tunduk sujatan dalam keadaan sujud wa bukiyan dan menangis. Ya, jadi termasuk kondisi yang mustajabah itu kan ketika orang itu sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Posisi yang paling rendah hamba dengan Allah itu ketika sujud itu, bahkan lebih rendah lagi. Biasanya kita kepala dipegang aja itu kita marah. Di posisi itulah ketika orang itu dalam keadaan menangis. Maka seringkali ya ada imam yang tiba-tiba menangis membaca beberapa ayat. Ya. Jadi tentang neraka misalnya gitu, maka menangis. Ya. Jadi tidak disetting, tak nangis lah tak. Jadi Utsman itu juga tidak menangis ketika disebut neraka, tetapi ketika melewati kuburan ia senantiasa menangis. Ya. Jadi kharru sujatan wa bukiyan. Mereka tunduk, tersungkur dalam keadaan sujud dan menangis. Ya. Ini beberapa ayat berkaitan dengan itu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kasiran wal dohiktum qalilan. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, seandainya kamu mengetahui law ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kamu mengetahui apa yang aku tahu, kata Rasulullah, labakaitum kasiran, pasti kamu akan menangis banyak. Rasulullah itu diperlihatkan tentang neraka, bagaimana kondisinya ketika Isra Mi'raj itu. Seandainya kita itu mengetahui apa yang dikatakan Rasulullah, maka kita pasti akan banyak menangisnya. Ya, wal dohiktum qalilan, dan akan sedikit kita itu tertawa. Ya, karena kita ini nggak diberikan kemampuan yang demikian itu, ya masih hahi saja. Ya. Tetapi ini berkaitan dengan hati. Ya, latiful qulub, ya, lembutan hati itu terus-menerus dilatih. Ya, dengan cara apa? Memahami, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu cara bagaimana kemudian membuat hati kita itu menjadi lembut, sehingga ketika terdengar hal-hal yang berkaitan dengan Allah itu kemudian bergetar. Di antara sifat orang mukmin itu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati kita itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, zadatum imana, maka bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka berpasrah. Jadi ciri orang mukmin itu dua. Ya. Ketika disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hati mereka itu gemetar. Ya. Itu asma Allah yang disebut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Ya. Jadi maka saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menangis itu bukan sesuatu sifat yang cengeng. Ya. Jadi menangis itu bukan sesuatu yang cengeng. Bahkan di dalam satu riwayat lain, ini bisa di dalam
kitab Nasaikhul Ibad itu kata Imam An-Nawawi, bersihkan atau sucikan wajahmu dengan air mata. Ada 4 perkara yang harus kita cuci dengan 4 perkara yang lain. Ya. Jadi ada 4 perkara yang harus kita cuci dengan 4 perkara yang lain. Salah satunya adalah apa? Sucilah wajahmu dengan air mata. Ya, kalau wajah kita cuci dengan bersuci, ya, dengan cara berwudu, maka tidak sekedar membasuh yang dohir, tetapi membasuh dari perbuatan-perbuatan dosa dan tercela. Nah, mencuci dengan air mata itu apa? Anjuran untuk menangis. Menangislah kamu karena khosyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena neraka itu diharamkan atas 3 hal. Salah satu ayunin. Khurimatin nar ala salasi ayunin. Neraka itu diharamkan atas 3 mata. Ainin saharat fisabilillah, mata yang terjaga fisabilillah. Ya, ketika perang itu beberapa orang yang menjaga, yang lainnya istirahat, ada beberapa pasukan yang menjaga. Mereka tidak tidur, terjaga, selalu mengawasi, ya, siap-siap jangan sampai ada musuh yang menyerang. Mata inilah yang akan diharamkan dari api neraka. Yang kedua, wa'ainun bakat min khosyatillah. Mata yang kedua adalah apa? Bakat min khosyatillah, yang menangis karena khosyatillah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mata ini diharamkan, khurifatun nar, diharamkan api neraka itu atas 3 mata itu. Ya. Jadi yang pertama adalah mata yang selalu terjaga fisabilillah. Ya. Yang kedua adalah mata yang menangis min khasyatillah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan siksanya. Ya, begitu dahsyatnya. Ya. Tidak akan pernah berhenti-henti. Ya, apalagi khalidina fiha, bagi mereka yang kekal di dalamnya. Ada 3 tipe golongan manusia itu yang masuk ke surga maupun ke neraka. 1, mereka yang masuk ke neraka khalidina fiha, yang kekal selama-lamanya. Mereka lah orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, jadi kekal khalidina fiha. Innal ladzina kafaru, ya, wal musyrikuna fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk. Ya. Yang kedua, ada orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Mereka lah orang-orang al-mu'minuna al-asuna, orang-orang mukmin yang durhaka. Asya, ya, orang mukmin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimasukkan ke neraka karena masih ada keimanan, walaupun mungkin lap-lip atas izin Allah bisa faati Rasulullah SAW, maka orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ya. Yang ketiga, orang yang masuk surga khalidina fiha, orang yang masuk surga dan kekal di dalamnya. Mereka lah al-mu'minuna as-sadiquna, orang-orang mukmin yang membenarkan risalah-risalah Rasulullah SAW, membenarkan kabar tentang hari akhir, membenarkan kabar tentang yaumul ba'ats. Mereka lah orang yang mau surga khalidina fiha. Ya.
Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada hadis tentang diharamkannya neraka atas 3 mata. Yang ketiganya wasakata ar-rawi an salisa. Rawi yang ketiga mendiamkan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas abku fa'illam tabku fatabaku. Kata Rasulullah, wahai manusia, menangislah. Dan jika kamu tidak menangis, fatabaku, paksalah menangis. Ya, walaupun ya pasti ada satu yang menyebabkan kita menangis. Ya. Jadi melihat hal-hal yang yang kita tidak pernah melihatnya, misalnya kalau Bapak Ibu diberikan rezeki oleh Allah untuk ke Makkah misalnya, itu baru masuk saja itu pasti tanpa terasa kita akan menangis. Baru masuk pelatarannya Masjidil Haram, belum lagi ketika melihat Ka'bah, ya itu saja itu bisa menangis. Ya, kita sejak kecil itu hanya diberikan pengajaran, ya sholat itu menghadap ya kiblat, ya itu saja bisa menangis. Ya, apalagi sampai kemudian kita diberikan informasi yang berkaitan surga dan neraka, atau bahkan kita sendiri yang tahu, maka kita akan banyak menangis daripada tertawa. Ya, jadi ayyuhan nas abku fa in lam tabku fatabaku. Wahai manusia, kata Rasulullah, menangislah. Karena jika kamu tidak menangis, fatabaku, paksa untuk menangis. Tentunya atas kondisi-kondisi hal-hal yang menyebabkan kita itu menangis. Di antaranya adalah apa? Khauf minallah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Kita menyesali itu yang kemudian menyebabkan kita menangis. Bahkan Hasan Basri, seorang ahli tasawuf itu, ia menangis ketika disebut, jadi ketika dalam khutbah itu, ya, jadi Hasan Al Basri itu ketika khutbah menjelaskan tentang bab neraka, ia menangis sampai kemudian mimbar itu basah. Kata Hasan Basri, kita semua tidak tahu kita akan menjadi orang-orang yang dimasukkan ke neraka atau kita akan dimasukkan ke surga. Ini yang membuat Hasan Basri itu menangis sehingga kemudian mimbar itu menjadi basah. Kemudian ada riwayat lanjutannya dari hadis tentang diharamkannya api neraka atas 3 mata tadi itu. Fa inna ahlan nar yabkuna hatta tasilu dumu'uhum fi wujuhim. Sesungguhnya ahli neraka itu mereka menangis sampai mengalir air mata mereka itu di wajah mereka, anhar, seolah-olah seperti sungai. Ya. Faida faragat dumu'uhum, apabila habis air mata mereka, tasilud dima, maka yang mengalir itu darah. Ya, jadi berubah, tidak ada air mata tetapi darah. Sampai digambarkan falau anna sufuna ursilat fi majari dumu'uhum melajarat, dan seandainya perahu-perahu itu dilepas di air mata mereka itu, lajarat, pasti akan berjalan. Ya, jadi itu penghuni neraka. Ya, mereka menyesali sehingga kemudian mereka menangis sampai digambarkan air mata mereka itu ya mengalir di wajah-wajah mereka, anharan, seperti sungai yang mengalir. Ya, ini menunjukkan dasarnya api neraka itu. Ya. Kemudian
hal lain, ya, ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ada 4 macam yang bisa menghilangkan kita itu tertawa. Ya, tertawa itu dibolehkan, ya, supaya kemudian itu bagian dari katarsis diri. Ya, katarsis itu pengungkapan atas hal-hal yang sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita, kemudian kita lepaskan semuanya dengan tertawa misalnya, sehingga menjadi kayak relaksasi. Ya. Maka ada 4 hal yang menghilangkan tertawanya orang mukmin. 1, ketika memikirkan akhirat. Ya, ketika memikirkan akhirat. Ya. Jadi tentang neraka, tentang yaumul ba'as, tentang padang mahsyar. Ya. Ini yang membuat kita itu menjadi menangis. Termasuk apa? Memikirkan tentang surga, tentang balasan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyesal itu di akhirat nanti tidak hanya orang kafir, orang mukmin juga menyesali. Menyesali apa? Menyesali kenapa dulu saya tidak melakukan amal-amal yang terbaik. Begitu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Orang kafir juga menyesali kenapa saya tidak percaya dengan yaumul ba'as, tidak percaya dengan yaumul hisab. Mereka meyakini bahwa kalau sudah mati tidak akan pernah dikembalikan lagi. Mereka menyesali itu. Maka dengan memikirkan akhirat ini, maka akan menghilangkan tertawanya orang mukmin yang terbahak itu. Tertawa saja. Ya. Yang kedua, kesibukan memikirkan keperluan hidup. Ya, uripe wis susah. Ya, jadi mungkin menjadi alasan wis susah uripe kok serius terus misalnya gitu kan. Sesekali bisa tertawa. Ya. Jadi coba misalnya kalau kita melihat beberapa orang yang yang mencari kerja itu ya, mereka itu tidak ada yang tertawa. Apalagi kalau kemudian beberapa orang yang membawa pacul, kemudian bawa itu yang menunggu untuk diminta tolong itu, nggak ada mereka tertawa. Ya, jadi kesibukan memikirkan keperluan hidup. Ya bagi yang sudah mapan, ya mereka tertawa-tertawa. Ya. Kemudian kerisauan memikirkan dosa. Setiap orang itu pasti melakukan dosa. Kullukum khata'un, ya, setiap kita adalah pernah melakukan perbuatan salah. Maka dengan kita memikirkan dosa-dosa yang kita lalui itu yang membuat kita itu berkurang tertawa dan membanyakkan menangisnya. Ya. Kemudian yang keempat, tibanya musibah bala. Ya. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan cobaan, ya, maka yang paling banyak itu adalah menangis daripada tertawa. Inilah 4 hal yang bisa menghilangkan tertawanya orang mukmin itu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang tertawa, ya, tentang menangis, ya. Jadi menangis itu bukan satu hal yang cengeng, menangis itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membuat kita itu menangis dan yang membuat kita itu tertawa. Saya kira gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau kita diskusikan? Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam.
Nggih. Jadi menangis karena ditinggal orang yang kita cintai itu bagian dari rahmat Allah juga. Ya, walaupun Rasulullah melarang nihaya itu. Nihaya itu kan nangis meraung-raung nih, sampai kemudian bajunya itu dicapik-capik gitu. Rasulullah juga sama, ketika anaknya ya meninggal itu juga menangis. Ya, jadi ada salah satu anak laki-laki yang meninggal, itu Rasulullah menangis. Dan para sahabat bertanya, kenapa menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau melarang nihaya itu? Ya, karena air mata ini adalah air mata rasa kesedihan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa-apa. Ya, jadi menangis itu bagian dari rahmat, dan yang membuat kita menangis surat An-Najm 43 itu wa annahu wa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Ya, cuma kalau meninggal orang yang kita cintai itu tidak boleh sampai menangis, itu ngeruh-ngeruh. Ya. Rasulullah menangis dalam meneteskan air mata, tanda kesedihan ditinggal oleh orang yang dikasih, dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nangis itu bukan karena, bisa jadi karena khosyah dua tadi itu. Yang kedua, menangis itu bisa karena takjub. Ya, jadi misalnya tadi saya contohkan, jenengan masuk ke pelataran Masjidil Haram saja itu pasti ya tidak ada kehendak untuk nangis, tapi mesti ndretes dhewe. Itu karena takjub, bukan karena khosyahnya. Rasa takjubnya, rasa kerinduan itu kan bisa membuat tangis. Ya, jadi rasa rindu itu juga bisa membuat kita itu menangis. Dan itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu wa adhaka wa abka. Dialah yang membuat tertawa, dan dialah pula yang membuatnya menangis. Jadi tidak ada kehendak untuk menangis. Ya, jadi nangis itu memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ada dua sebab ya orang itu menangis, bisa jadi karena khosyah kepada Allah, yang kedua karena menyesali dosanya. Tapi nangis karena tinggal mati orang yang dicintainya itu juga bisa disebut dengan rahmat Allah. Ya, asalkan tadi tidak sampai ngeruh-ngeruh. Itu yang dilarang itu di situnya. Ya, itu perbuatan jahiliyah. Itu nih ada ditinggal mati keluarganya itu nangis ngeruh-ngeruh, bajunya dicakar-cakar sampai sebesar itu. Gitu nggih, Bapak? Nilai pahalanya apa, ada apa tidak? Ya setiap perbuatan kalau itu jangan sebagai perbuatan baik. Rasa cinta kan di antara perkara yang membuatkan orang kita itu cinta oleh Allah adalah apa? Ada satu, itu khalus surur bi qalbil mu'min. Jadi memasukkan rasa bahagia. Ya, itu khalus surur di hati orang mukmin itu. Jadi misalnya begini, ketika kita itu ngasih orang, ya itu bagian dari sedekah ya, ngasih orang kemudian mengucapkan terima kasih saja, itu kadang kita tuh menangis bismillah. Wong ya mong saidi, ya apa sih berat apa? Bukan satu yang wah gitu loh, hanya sedikit, tapi ucapan terima kasih itu membuat kita itu kadang menangis. Ya apalagi besar. Nah, apakah tangisan karena kesedihan itu bisa mendatangkan pahala? Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas kesedihan yang kita alami, ya asalkan tetap dalam kerangka itu bagian dari apa? Ya kita menerima, itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita menerima atas dipundutnya keluarga kita. Ya. Jadi kita menerima itu, mudah-mudahan itu menjadi pahala kita dengan kesabaran dan tawakal itu. Baik, saya kira gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ya bisa
berikan manfaat bagi kita semua, dan tentunya bisa membaguskan amal ibadah kita untuk memantaskan diri menjadi hambanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.